Waduh, makhluk apa itu? Avery berlari sampai kepalanya kejedot lampu. Namun... My mom sold stuff. Cerita diawali dengan dua orang wanita yang sedang membuka berkas-berkas kenangan lama. Kita sebut saja mereka Lucy dan Linda. Nah, jadi mereka ini menemukan sebuah kamera dalam kotak lama yang diduga pernah digunakan oleh ibunya Lucy. Jadi Lucy pun penasaran lalu menyuruh Linda untuk memotret dengan kamera itu. Are you ready? Singkat cerita, Lucy udah ganti baju. Oh iya, jadi tadi si Linda itu udah pulang ya. Nah, Lucy pun kembali ke kamar di saat melihat foto hasil jepretan tadi. Di dalam fotonya terdapat bayangan misterius di belakang si Lucy. Loh, kok? Lalu ia mendengar sesuatu dari luar kamar disusul dengan lampu yang tiba-tiba padam. Pas dicek keluar kamar, tiba-tiba... Hehehe, ternyata Lisa nyenggol tangga. Nah, pas ia mau ke ruangan tamu, tiba-tiba jatuh bola kecil dari ruangan loteng. Pas dicek, tiba-tiba... Film pun dilanjutkan ke beberapa hari, minggu, bulan, tahun kemudian. Kita akan berfokus pada sosok wanita kuliahan bernama Bird. Setiap pulang kuliah, dia ini langsung kerja di toko barang antik dan dia adalah Tyler. Dia juga kerja di toko barang antik ini. Di sini Tyler membawa kotak yang berisikan barang-barang lelangan. Salah satunya adalah kamera yang kita lihat pernah digunakan oleh Lisa di awal film tadi. Nah, di sini Tyler menyuruh Bird untuk memotretnya. Pas dicek hasil fotonya, inilah yang dilakukan si Tyler. Whoa. Buset, main nyosor-nyosor bae ya, mentang-mentang ada kesempatan. Bird pun pulang saat itu juga, karena mungkin juga udah berganti shift dengan si Tyler ini ya. Singkat cerita, Bird sudah sampai rumah nih. Nah, jadi Bird ini hanya tinggal berdua bersama ibunya, karena diketahui ayahnya itu sudah meninggal sejak Bird masih kecil akibat kecelakaan. Nah, pas si Bird ini mengeluarkan kameranya di hadapan anjingnya, si anjing itu seperti ketakutan. Entah apa yang membuatnya takut, dan pas mau diambil fotonya, ia pun malah ketakutan juga, tetapi tiba-tiba temannya Bird yakni Casey datang yang membuat Bird terkejut sehingga ia tak jadi memotret si anjing. Nah, Casey ini mengajak Bird menuju ke pesta yang diadakan anak-anak kampus di rumahnya Avery. Pada awalnya Bird menolaknya, namun pas ia diberitahu ada orang yang bersuka loh juga di pesta itu, Bird pun mau ikut dan Bird diberikan sebuah baju yang harus ia pakai di malam pesta nanti. Pada malam harinya, Bird dan Casey ini numpang di mobilnya sepasang kekasih yakni Mina dan Davin. Mereka juga masih satu angkatan dengan Bird ya. Tapi pas Bird melihat foto Tyler kembali, itu tampak ada bayangan misterius di belakang Tyler. Loh, kok ini kejadiannya sama seperti yang dialami oleh si Lisa di awal film tadi ya. Sebenarnya ada apa sih dengan kamera itu? Dan apakah ada kaitannya dengan tragedi yang menimpa Lisa? Entahlah. Kita pun dialihkan kepada Tyler yang baru menutup toko barang antiknya. Namun Tyler ini menemukan infokus antik, jadi dia pun nyoba dulu nih sebelum pulang. Tapi tiba-tiba muncul bayangan misterius di balik tirai putih tersebut. Tyler pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Dan tiba-tiba... gak ada apa-apa dong, namun... waduh, sosok apa itu? Tyler pun meot. Kita pun dialihkan lagi kepada Bird CS yang baru sampai di tempat pesta. Mereka pun disambut baik oleh Avery. Di saat yang lain mah asik jaro-roget, Bird mah malah naik ke lantai atas dan dia pun tak sengaja bertemu Connor, yakni orang yang dia sukai dalam diam. Dalam diam cenah. Jadi mereka pun lanjut mengobrol. Lagi asik-asiknya ngobrol, muncul Davin dan Mina yang ganggu. Nah, di sini saat Davin, Mina, dan Connor mau fotobar, Bird mengusulkan foto pakai iya aja katanya. Jadi mereka pun foto bersama. 4, 3, 2, 1. Disusul dengan Casey yang datang mendadak. Namun di sini Bird seperti merasakan sesuatu. Tapi muncul Avery yang langsung menanyakan kamera jenis apa itu.
Lalu ujug-ujug motret dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba ada kabar polisi datang mencari Bird. Disinilah Bird sekarang di kantor polisi dan inilah Sheriff Pembroke. Jadi Bird dimintai keterangan atas matinya si Tyler. Di sini Bird shock dong mendengar Tyler mati. Padahal kan baru tadi siang ia bertemu dengannya. Ya, Bird pun tidak bisa menjawab apa-apa atas kematiannya. Ia hanya bisa menjawab kapan dan di mana ia terakhir bertemu dengan si Tyler. Pulang-pulang Bird ini nangis dan langsung ditenangkan oleh ibunya. Di saat mau tidur, ia melihat kembali foto-fotonya. Pas ia lihat foto Tyler, bayangan hitam itu sudah tidak ada. Dan pas lihat foto Avery, bayangannya malah ada di fotonya. Waduh, loh kok bisa ya? Apa mungkin benar kematian Tyler barusan dan Lisa di awal film tadi itu ada kaitannya dengan kamera itu? Bird pun ingin menghubungi Avery, namun tak jadi karena takut disangka ngadi-ngadi. Namun jika teori ini benar, maka akan ada hal buruk yang akan menimpa Avery. Kita pun dialihkan kepada rumah Avery yang udah sepi. Pas Avery mau ngecek-ngecek itulah tiba-tiba ia dan mungkin kita semua terkejut oleh manekin ya. Namun ia seperti mendengar sesuatu dari lantai atas. Namun tak ada respon di saat ia mengucapkan hello. Di saat dia ke ruangan lainnya, tiba-tiba waduh, makhluk apa itu? Avery berlari sampai kepalanya kejedot lampu. Namun di keesokan harinya, Bird mendapatkan kabar dari Casey bahwa Avery meninggal. Mendengar kabar itu, sontak Bird pun shock. Pas ia ke kamar dan memeriksa fotonya, tuh kan bener. Bayangan hitam yang ada di fotonya Avery pun menghilang dan malah berpindah ke satu foto yang isinya teman Bird semua. Mereka merasa janggal dengan kamera itu. Ia pun membantingnya, namun Bird malah terpental. Seakan-akan kamera itu memiliki kekuatan mistik di dalamnya. Nah, jadi bener kan guys bahwa kalau ada orang foto dengan kamera itu, maka tandanya ia mendatangi mautnya sendiri. Jadi bayangan itu ibarat ciri untuk orang itu bahwa ia nanti akan mati. Ibarat gini teman-teman, sia teh di cirian tahu aing, lamun sia geus maot aing pindah ka jalma sejen. Gitulah guys intinya mah. Nah, di kampus, Bird pun memberikan fakta itu pada kawan-kawannya. Jadi dia berteori bahwa kitalah selanjutnya yang akan mati karena bayangan itu ada di foto kita. Namun Davin yang tak percaya dengan hal itu pun sekonyong-konyong membakar fotonya. Yang tiba-tiba secara bersamaan membuat tangan Mina terbakar juga akibat api yang ada di foto menjalar ke gambar Mina. Jadi rupanya foto itu pun bisa dijadikan alat santet. Waduh, pas abis dipadamin juga fotonya malah benar lagi. Kini mereka harus memikirkan caranya bagaimana agar hal buruk ini benar-benar berhenti. Di rumah sakit, Mina yang mau keluar kamar pun tiba-tiba pas Davin kembali ke kamar Mina, ia tak menemukan Mina di sana. Namun dia menemukan tetesan darah yang mengarahkan ke balik tirai. Lalu pas Bird baru aja nyampe ke rumah sakit nih, ia langsung disalahkan oleh Davin akibat ulah dia gitu. Mina pun jadi meot. Bird yang sedih pun pergi, namun dikejar oleh Connor yang langsung menenangkannya. Pas Bird ini membuka tas kameranya itulah ia menemukan sebuah petunjuk, yakni sebuah tanggal yang entah tanggal apa. Untuk mencari tahu informasi tersebut, Connor dan Bird pun pergi ke perpustakaan umum untuk mencari arsip berita yang terjadi di tanggal yang sama seperti yang ada di kertas petunjuk itu. Pas ketemu, ternyata itu menunjukkan sebuah berita koran yang menerangkan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Roland Joseph Sable, yakni seorang fotografer yang membunuh 3 anak sekolah pada tahun 1974. Lalu si pembunuh pun mati tertembak oleh pihak kepolisian dan Bird pun berteori bahwa kamera ini milik pembunuh itu karena ada 3 huruf pada kamera itu yang sesuai dengan inisial namanya, yakni RJS alias Roland Joseph Sable. Bird dan Connor pun berdiskusi dengan yang lainnya, namun di sini Davin rusuh lagi. Katanya, "Alah kelamaan, masih mending kita hancurin aja kameranya." Tapi Connor menyangkal hal itu karena percuma aja toh nggak bakal bisa dihancurin. Gara-gara hal itu, Connor dan Davin pun rebutan kamera yang membuat si kamera tak sengaja kepencet dan memotret Davin. Tak terimakan hal itu, Davin emosi dan pas berusaha ditenangkan, malah nggak sengaja ngebogem polisi.
Davin pun ditahan polisi. Connor dan Bird yang berusaha mengeluarkan Davin pun malah sia-sia. Anger dah, mal bisa kalau tidak ada kertas-kertas yang bernominal mah. Di sini Davin berpesan, setidaknya aku memberikan kalian waktu. Kalau bisa secepatnya bereskan masalah ini. Singkat cerita, Connor dan Bird pun sampai di rumahnya si pembunuh. Dia adalah istrinya yakni Lina Sable. Setelah ditunjukkan kameranya, mereka pun bisa masuk. Di sisi lain, di kantor polisi, lampunya tiba-tiba padam. Lalu ada tangan yang berusaha menobrak pintu, tapi tiba-tiba tangan itu menghilang. Namun Davin pun meot. Kita berpindah lagi kepada Connor dan Bird. Nah, di sini Lina Sable menceritakan bahwa dulu ia dan suaminya yakni Roland Joseph Sable memiliki anak perempuan bernama Rebecca James. Nah, si Rebecca ini jadi kayak anak introvert lah gitu, jarang campur sama babaturannya, dan dia ini selalu membawa kamera itu kemana-mana. Jadi kamera itu aslinya punya Rebecca, pemberian dari ayahnya. Namun pada suatu hari Rebecca ini dilakukan hal tak senonoh oleh teman-temannya itu. Lalu teman-temannya itu memotret keadaan Rebecca di saat melakukan hal tersebut, dan fotonya dipajang di sekolah yang membuat Rebecca stres dan kena mental sehingga Rebecca bunuh diri. Sang ayah yang tak terima pun langsung membunuh ketiga anak itu, dan mereka difoto sebelum dibunuh. Namun yang baru kebunuh cuma dua, yang satunya selamat akibat si ayah Rebecca ini keburu ditembak sama polisi. Jadi kurang lebih gitu ya ceritanya, sehingga saat ini arwah si ayah ini berada dalam keadaan ingin balas dendam gitu loh, yang akan dilakukan kepada siapa saja yang menggunakan kamera itu, kecuali anak yang waktu itu kebunuh, maksudnya nggak jadi kebunuh gitu loh, itu terbunuh oleh si arwah Roland ini gitu. Mengetahui hal itu dan mendapatkan foto si anak yang gak kebunuh, mereka pun langsung pergi, apalagi mengetahui bahwa Davin sudah meot. Singkat cerita, mereka pun sampai di sekolahan anak yang gak jadi kebunuh itu, lalu mencari berkas-berkasnya. Pada akhirnya terungkaplah bahwa si anak yang dimaksud adalah bapak polisi alias Sheriff Pembroke. Waduh, namun kebetulannya muncullah si Sheriff di situ, serta membawa Keisha yang katanya mencari keberadaan Bird di sekolah ini. Dan rupanya pula si Sheriff sudah mengikuti Bird dan Connor dari tadi, sehingga Bird pun akan memotret si Sheriff. Namun di sini Sheriff menjelaskan bahwa sebenarnya yang melakukan kejahatan itu adalah ayahnya Rebecca sendiri. Sedangkan si Sheriff dan kawan-kawannya malah berniat membantu. Namun si ayah malah memutarbalikkan fakta, seakan-akan si Sheriff dan kawan-kawannya lah yang melakukan kejahatan. Tapi di saat si Sheriff masih menjelaskan itulah muncul arwah Roland yang akhirnya kita bisa melihat jelas bangetnya, dan Sheriff pun meot akibat tubuh yang terbelah. Dan di sini mereka pun lari. Connor dan Bird dan Casey pun terpisah. Bird dan Casey pun bersembunyi di kamar mandi sehingga si arwah nggak bisa masuk. Jadi ternyata ia takut air, euy. Di sini Bird akan mencari Connor, sedangkan Casey tunggu di sini. Di saat mereka sudah bertemu, di sini Connor menjelaskan bahwa ternyata wajah Bird pun ada di foto. Jadi makanya ia pun dikejar-kejar oleh arwah Roland. Jadi wajahnya itu mantul di kaca jendela guys. Di saat Connor ditarik oleh si arwah, Bird pun memfoto dirinya agar dia duluan yang dikejar. Sampailah Bird di sebuah gudang TKP tempat pembunuhan waktu itu. Dan di sini Bird mulai terdesak. Nah, di saat terdesak itulah dia berhasil memotret si arwah. Dengan begitu, ia pun meremas fotonya. Ya walaupun tangannya ikutan sakit akibat ikut ke foto. Tak berhasil dengan cara diremas saja, Bird pun membakar fotonya dan pada akhirnya si arwah pun kembali ke neraka. Pada akhirnya semua mimpi buruk ini telah sirna. Di akhir film, Bird pun memutuskan untuk membuang kameranya saja ke laut. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh masih bingung teman-teman ya untuk faktanya. Jadi sebenarnya yang jahat itu ayahnya Rebecca ya alias Roland Joseph Sable atau si Sheriff
pembrok dengan kawan-kawannya ini gitu loh ya. Entah teman-temannya, buat kalian yang punya teori sendiri bisa langsung saja komen di kolom komentar teman-teman. Dan maaf ya kalau saya itu ngomongnya agak keblibet teman-temannya, ya wajar saja lah. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini dan mohon maaf jika banyak kurangnya ya dari segi editing maupun apapun itu. Terima kasih juga yang udah selalu dukung channel CLB Review teman-teman. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.